Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan pada petang hari ini diberikan kesehatan, kesempatan, dan kesempatan yang ini diberikan Allah ini kita gunakan dalam amal yang saleh sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan pertama kita mengkaji Mutiara Hikmah yang tema-temanya kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman, Shalihin orang-orang yang saleh. Tamannya orang-orang yang saleh. Orang saleh tamannya bukanlah kebun bunga yang harum semerbak dengan warna yang beraneka ragam. Orang saleh tamannya bukanlah air mancur, air terjun dengan ikan-ikan yang indah. Akan tetapi taman orang-orang saleh adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kata-kata hikmah para orang-orang saleh yang dapat menenangkan hati dan perasaannya. Itulah yang membuat Sayyid Qutb dapat merasakan keindahan kegelapan penjara bawah tanah di rezim Mesir. Itu pula yang membuat Buya Hamka dapat merasa di tengah taman surga, taman keindahan, padahal beliau berada di dalam dinding tembok penjara pada masa-masa rezim yang menekan gerakan keislaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-7, tepatnya wafat pada tahun 676 Hijrah. Kitab ini amat sangat bermanfaat. Beliau menyusunnya dalam tema-tema, lalu dalam tema tersebut ada ayat-ayat Al-Quran dan memuat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam gerakan keislaman yang memegang slogan kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka kitab ini layak kita jadikan sebagai referensi bacaan, mengembalikan kita kepada ajaran Islam yang murni, yang bersih dari segala macam khurafat, bid'ah, takhayul dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tema pertama dalam kitab ini, saya tidak menyebut bahwa kita membaca kitab ini dari A sampai Z karena kekurangan atau keterbatasan waktu. Oleh sebab itu kita akan kaji tema, kemudian beberapa ayat hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Tema pertama adalah tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Kata ikhlas, kata yang tak asing di telinga kita, yang selalu kita dengar, bahkan selalu kita sebut, diambil dari 3 huruf. Umumnya kata dalam bahasa Arab dari 3 huruf. Ikhlas dari khalasa, kemudian ditambah dengan huruf alif menjadi akhlasa, yang asal kata khalasa adalah murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66 ketika Allah bercerita tentang air susu yang keluar dari perut hewan, min baini farthin wa damin, ada yang dapat keluar min baini farthin dari celah kotoran, wa damin dari celah darah, labanan khalisan, keluar air susu yang, kalau diterjemahkan kata khalisan dalam ayat ini adalah ikhlas. Mana khalisan di sini adalah air susu yang murni, tidak bercampur dengan kotoran dan tidak pula terkontaminasi oleh darah. Baunya, rasanya dan warnanya, dia bisa keluar putih murni. Seandainya dia terkontaminasi, tercemar oleh kotoran, maka dia akan menjadi hitam. Andai dia terkena oleh darah, maka dia akan menjadi merah. Tapi dia putih bersih. Warnanya tidak berubah, baunya juga tidak terpengaruh. Andai dia terpengaruh dengan bau darah, maka akan tercium bau amis. Andai dia terkontaminasi dengan bau kotoran, maka dia akan berbau busuk. Tapi baunya dapat dinikmati oleh orang yang meminumnya. Begitu juga dengan rasanya, tidak ada rasa darah dan tidak pula ada rasa kotoran. Khalisan, murni, bersih, tidak tercampur dengan apapun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata murni, ikhlas ini diambil dalam perbuatan kita? Maka ini adalah makna yang cukup dalam, agar segala perbuatan kita murni, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah, tidak ada unsur keduniawian, semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ikhlas adalah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, dan tidaklah orang-orang beriman